Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Angelita Jasmine Nugroho, absen 5, dan teman-teman saya Atirah, Azahra, dan Camilia akan menjelaskan beberapa organel berikut ini. Disimak ya penjelasannya, semoga materi kali ini dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama aku lisosom sekunder. Kenapa aku dipanggil lisosom sekunder? Karena aku adalah lisosom primer yang telah bekerja dan menyatu dengan membran fagosom. Aku berisi enzim hidrolase dan juga aku sudah mencerna beberapa substrat, yaitu yang pertama, heterofagosom, merupakan gabungan antara lisosom primer dan juga fagosom. Yang kedua, sitolisosom, merupakan gabungan antara lisosom primer dengan autosom. Yang ketiga, badan residu, adalah vakuola yang berisi sisa materi yang tidak tercerna. Menurut Albertet 1983, aku adalah lisosom yang merupakan hasil fusi berulang antara lisosom primer dengan berbagai substrat yang terbatas membran. Mungkin itu saja perkenalan singkat dariku. Selanjutnya akan aku kenalkan dengan teman aku yang bernama Badan Golgi. Dadah! Halo semuanya, nama aku Badan Golgi. Aku adalah salah satu temannya lisosom sekunder. Aku biasa dipanggil Badan Golgi, Kompleks Golgi, Aparatus Golgi, ataupun Diktiosom. Aku adalah sebuah organel yang dihubungkan dengan fungsi ekskresi sel. Oh iya, struktur aku juga bisa dilihat dengan mikroskop cahaya biasa loh. Tahu nggak sih, hampir seluruh sel eukariotik kenal loh dengan aku karena aku banyak dijumpai pada organ tubuh yang melakukan fungsi ekskresi. Aku pertama kali ditemukan oleh Camillo Golgi pada tahun 1891. Beliau menemukan struktur mirip jala pada sitoplasma pada sel saraf kucing. Gelembung yang terdapat pada aparatus Golgi terbagi atas 3. Yang pertama, sakula. Yang kedua, vesikel sekretoris. Yang ketiga, mikrovesikel atau vesikel transfer. Struktur tubuhku berupa berkas kantung yang berbentuk seperti cakram yang bercabang dan juga menjadi serangkaian pembuluh kecil di ujungnya. Hal ini disebabkan karena aku mempunyai hubungan erat dengan fungsi pengeluaran sel, pembuluh pembungkus, serta juga mengumpulkan karbohidrat dan zat lainnya untuk kemudian diangkut ke permukaan sel. Kromosom merupakan struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari molekul DNA dan berbagai protein terkait merupakan informasi genetik suatu organisme, seperti molekul, kelima jenis histon dan faktor transkripsi yang terdapat pada beberapa deret, dan termasuk gen unsur regulator dan sekuens nukleotida. Kromosom yang berada di dalam nukleosel eukariota secara khusus disebut kromatin. Setiap kromosom memiliki 2 lengan. Yang pendek disebut lengan pi dari bahasa Prancis, petit berarti kecil, dan lengan yang panjang lengan Q. Q mengikuti P dalam mitokondria, kondriosom, yaitu organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Selain fungsi seluler lain, seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimida, homeostatis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan penghasil energi. Mitokondria mempunyai 2 lapisan membran, yaitu lapisan membran luar dan lapisan membran dalam. Lapisan membran dalam ada dalam bentuk lipatan-lipatan yang sering disebut dengan kristae. Di dalam mitokondria terdapat ruangan yang disebut matriks, tempat beberapa mineral dapat ditemukan. Sel yang mempunyai banyak mitokondria dapat dijumpai di jantung, hati, dan otot. Adanya DNA di dalam mitokondria ditunjukkan bahwa dahulu mitokondria merupakan entitas yang terpisah dari sel inangnya. Beberapa kemiripan antara mitokondria dan bakteri baik di ukuran maupun
reproduksi dengan membran diri, juga struktur DNA yang berbentuk lingkaran. Ini adalah retikulum endoplasma atau yang disingkat RE, yaitu sebuah sistem membran yang wilayahnya sangat luas di dalam sebuah sel. Bentuknya terlihat seperti rongga atau tabuh pipi yang saling berkaitan dan menutupi hampir semua sitoplasma. Membran-membran ini punya struktur lipid protein yang sama besar dengan membran lainnya yang ada di dalam sel itu. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar atau RE granular dan retikulum endoplasma halus atau RE agranular. Retikulum endoplasma kasar atau RE granular mempunyai fungsi sebagai tempat sintesis protein, karena di permukaan RE granular terdapat bintik-bintik ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus atau RE agranular mempunyai fungsi dalam beberapa proses metabolisme, yakni sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, penyimpanan ion kalsium, serta detoksifikasi obat-obatan dan racun. Retikulum endoplasma memiliki jenis khusus yang ditemukan pada sel otot, baik pada otot halus dan otot lurik, yakni retikulum sarkoplasma. Yang membedakan RE sarkoplasma dengan RE agranular ialah kandungan proteinnya. Yang ini adalah sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Sitoskeleton mengandung 3 jenis filamen, yaitu mikrofilamen, bersifat fleksibel, terbentuk dari aktin dan miosin, dan berperan dalam proses pergerakan sel. Kedua, mikrotubulus, bersifat lebih kokoh, tersusun atas protein tubulin, berfungsi melindungi bentuk sel dan berperan dalam pembentukan sentrol, silia, maupun flagela. Ketiga, filamen intermediat, berbentuk serat mirip tali, tersusun atas protein, sel kulit, dan lebih stabil berfungsi menjaga bentuk sel. Fungsi sitoskeleton adalah menjadi kerangka sel, memberikan kekuatan mekanik pada sel, mengatur distribusi dan tingkah laku dinamis dari filamen, bertanggung jawab untuk pergerakan sel dan pergerakan eksternal, bertanggung jawab dalam motilitas di dalam sel, dan berperan dalam pembelahan sel. Ini adalah ribosom. Ribosom adalah organel berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kandungannya terdiri dari 60% RNA ribosom dan 35% protein ribosom atau disebut ribonukleoprotein atau RNP. Letak ribosom menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada juga ribosom yang bebas di bagian sitosol. Organel sel ribosom terdiri dari 2 bagian, yaitu subunit besar dan kecil. Masing-masing bagiannya berisikan RNA dan protein. Keduanya dikategorikan sehubungan dengan tingkat sedimentasi dalam media tertentu. Fungsinya ada 3. Yang pertama, tempat sintesis protein, fungsi translasi, dan berperan dalam kegiatan metabolisme sel. Yang terakhir adalah lisosom. Lisosom adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Fungsinya adalah pencernaan intrasel, endositosis, autofagi, fagositosis, eksositosis, dan autolisis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.